Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi pada video kali ini eh, kita akan berdiskusi lagi, akan tetapi dengan format baru. Saya coba untuk menampilkannya dalam bentuk blackboard dan menulis sehingga ya mungkin lebih rileks, lebih flow gitu ya. Proses penyampaian materi dan juga dinamika diskusi kita kali ini. Baik, langsung saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan bagaimana cara kita mengidentifikasi atau kemudian memetakan apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat, kemudian juga sumber daya apa aja yang ada di dalam masyarakat gitu atau di sekitar masyarakat. Dan chapter pertama dari tema kali ini adalah mengapa kita harus membangun sebuah perencanaan strategis gitu, perencanaan yang matang sebelum melakukan yang namanya proses assessing community needs dan juga resource. Bahwa dengan dilakukannya perencanaan yang baik, harapannya adalah para change maker dalam hari ini mungkin pemerintah, entah itu kemudian perusahaan atau kemudian NGO atau kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat begitu ya, fasilitator masyarakat lebih efektif dalam melakukan kegiatan-kegiatan ataupun proyek-proyek yang berhubungan dengan pemberdayaan dan juga pembangunan masyarakat. Gitu. Nah, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Jadi, apa sebenarnya needs dan kemudian apa sebenarnya resource gitu. Jadi kita mulai dari needs terlebih dahulu, dari kebutuhan. Bahwa kebutuhan itu adalah gap. Jadi ada semacam kesenjangan antara apa? Antara what is dengan what is should be gitu, should be. Jadi intinya adalah kondisi yang baik itu seperti ini, akan tetapi pada realitasnya, pada kenyataannya kondisinya tidak seperti itu. Atau kalau dalam bahasa sosiologi itu dase sama das solid gitu. Jadi ada ketidaksesuaian antara harapan dengan realitas gitu. Bahwa gap tadi, bahwa kesenjangan ini dapat dirasakan oleh berbagai macam bentuk masyarakat gitu. Itu bisa dirasakan oleh individu, kemudian juga dapat dirasakan oleh kelompok mungkin, atau kemudian juga dapat dirasakan oleh level wilayah, misalnya desa atau kabupaten atau kota gitu ya, atau bahkan negara ya, level negara. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa gap itu juga dapat dirasakan oleh berbagai macam aktor, mulai dari individu, kelompok, mulai dari level desa sampai level negara, gitu. Kemudian gap ini juga dapat dia berbentuk yang sangat pasti atau kemudian abstrak, gitu, Bapak Ibu sekalian. Sangat pasti misalnya apa? Kebutuhan akan sanitasi yang baik, atau kemudian lebih sederhana air minum lah, kebutuhan akan air minum di masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan mungkin atau di daerah pesisir pantai kan, akses terhadap air bersih untuk minum sangat sulit. Atau kebutuhan yang gap dalam bentuk yang sangat abstrak, misalnya apa? Ketentraman sosial gitu. Atau bahasa lebih sangat sederhana lagi, kesejahteraan itulah. Nah, dari sini kita bisa tahu. Jadi apa itu yang disebut dengan needs. Nah, kita lanjut ke konsep kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan resource. Resource atau kalau bahasa Jogja, bahasa Gunung Kidul itu SDM atau sumber daya, misalnya sumber daya itu. Bahwa sumber daya itu adalah segala sesuatu yang dia dapat berwujud atau tidak berwujud dan bisa digunakan untuk apa? Untuk menutupi gap gitu atau untuk menyelesaikan gap tadi.
Jadi harapannya adalah dengan adanya sumber daya, maka gap yang sebelumnya menjadi permasalahan di masyarakat ini dapat diselesaikan. Contoh sederhana sumber daya, misalnya ada SDA, kemudian ada SDM, sumber daya manusia, ada sumber daya finansial, ada sumber daya fisik juga, infrastruktur tadi ya. Kemudian ada sumber daya sosial atau modal sosial gitu. Nah, ini sumber daya ini berdasarkan kategori SLA, Sustainability Livelihood as Approach atau Framework gitu. Jadi pada intinya adalah dengan kita mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan di dalam masyarakat, kemudian kita mengetahui resource atau sumber daya apa saja yang sudah ada di dalamnya, maka kita bisa melakukan yang namanya mix and match itulah. Jadi coba apakah sumber daya yang sudah ada itu bisa menyelesaikan masalah atau kemudian diperlukan intervensi dalam bentuk berat, dalam bentuk yang lebih masif gitu, sehingga needs atau gap yang ada di masyarakat itu dapat tertutupi atau dapat terselesaikan. Nah, jadi begitu ya berkaitan dengan apa itu needs, konsep needs, dan juga apa itu konsep resource. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa yang diakses itu adalah needs dan juga resource gitu ya. Mengapa tidak aspek-aspek lain di dalam masyarakat, misalnya konflik atau kemudian hal-hal sederhana lainnya gitu. Jawaban adalah pertama, kita butuh yang namanya deeper understanding. Jadi kita harus dengan melakukan assessing terhadap needs dan juga resource, kita mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Contohnya masyarakat pedesaan dengan masyarakat kota, mereka pasti memiliki sumber daya yang berbeda. Kemudian juga mereka menghadapi permasalahan yang berbeda gitu. Nah, kemudian yang kedua, contoh kedua, antara masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan. Mereka memiliki sumber daya yang berbeda juga, serta dalam waktu bersamaan mereka menghadapi permasalahan yang berbeda. Nah, dari sini dengan melakukan assessing terhadap needs atau kebutuhan atau gap yang terjadi di masyarakat dengan sumber daya yang ada di masyarakat akan membantu kita memahami lebih jauh apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat atau bagaimana kondisi sebenarnya di masyarakat pada saat itu. Nah, yang kedua itu dengan melakukan assessing kita juga akan encourage community. Jadi kita melakukan istilahnya itu pelibatan atau melibatkan masyarakat. Bahasa sederhana itu partisipasi. Jadi di sini ada partisipasi masyarakat. Mengapa partisipasi masyarakat ini menjadi penting? Dengan melibatkan masyarakat, maka masyarakat akan tahu bagaimana bagaimana mereka bisa menggunakan sumber daya yang ada di sekitar mereka untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Begitu. Nah, selanjutnya, yang ketiga yaitu help us make decision. Mengapa? Jadi dalam proses pengembangan masyarakat tentu kita akan nanti menelurkan yang namanya sebuah program atau kemudian kita akan menciptakan sebuah sistem baru gitu loh. Dengan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan apa sumber daya apa saja yang ada di sekitar masyarakat, kita bisa merumuskan yang namanya priority atau prioritas gitu. Misalkan ternyata di tengah-tengah masyarakat permasalahan saat ini yang sedang begitu yang butuh penyelesaian adalah berkaitan dengan pernikahan dini gitu loh. Jadi dengan kita mengetahui hal tersebut, maka kita bisa menggerakkan seluruh sumber daya yang kita miliki untuk terlebih dahulu menyelesaikan masalah terkait pernikahan dini. Ketimbang apa? Ketimbang berkaitan dengan mungkin permasalahan stunting seperti itu. Atau kemudian ternyata
di sekitar masyarakat sumber daya yang paling dominan itu sumber daya alam gitu. Nah, kemudian sumber daya alam dalam bentuk apa? Misalnya masyarakat pesisir pantai ya. Oh, ternyata di sana ada lahan terbuka atau kemudian ada perkebunan-perkebunan mangrove gitu. Nah, dengan kita mengetahui ternyata dominan resource dominan di desa tersebut adalah lahan terbuka yang tadi mangrove tadi, maka kita bisa memaksimalkan bagaimana cara untuk mengembangkan wilayah atau kemudian melakukan pengembangan masyarakat dengan menggunakan resource yang ada tadi, yaitu mungkin mengelola mangrove dengan melakukan nilai tambah, misalnya membuat sirup dari mangrove atau kemudian membuat bahan batik dari mangrove, tinta batik dari mangrove, dan berbagai hal-hal lainnya yang sekiranya relate dengan sumber daya yang paling dominan di dalam masyarakat tadi. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu eliminating unpleasant surprise gitu. Jadi dengan melakukan perencanaan atau kurang mengetahui kebutuhan apa saja yang ada di masyarakat dan resource apa saja yang ada di sekitar masyarakat, kita mencoba untuk mengeliminasi atau kemudian menghindari ketidakpastian gitu. Harapannya apa? Harapannya ketika terjadi ketika diperlukan perubahan atau kemudian adjusting terhadap beberapa program yang kita telurkan atau beberapa sistem yang kita ciptakan di tengah-tengah masyarakat, maka kita sudah siap gitu. Maka kita punya alternatif atau rencana-rencana lain sebagai bentuk untuk menyikapi ketidakpastian itu tadi. Pertanyaan berikutnya masih sama, siapa sebenarnya yang perlu dilibatkan atau kemudian perlu juga melakukan yang namanya assessing gitu lah, community. Yang pertama tentu masyarakat itu sendiri, mereka yang menghadapi masalah, kemudian yang kedua bisa itu service provider, dalam hal ini mungkin pemerintah atau kemudian NGO atau kemudian perusahaan begitu ya. Terakhir community leader. Gitu. Jadi minimal setidaknya ada tiga stakeholder yang perlu dilibatkan dalam proses pengembangan atau kemudian memetakan, mengidentifikasi kebutuhan dan juga sumber daya yang ada di masyarakat. Nah, tetapi apabila Bapak Ibu sekalian ingin tahu lebih jauh tentang bagaimana cara kita mengidentifikasi stakeholder, bisa lihat video yang saya sematkan linknya di pojok kanan atas ini ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan sebenarnya proses assessing community needs ini perlu dilakukan? Jawaban adalah kapanpun. Sederhananya ketika Bapak Ibu sekalian ingin memulai atau kemudian mengimplementasikan sebuah program, gitu ya. Program misalnya program CSR atau mungkin dari NGO ada program fasilitasi masyarakat dan berbagai macam program-program lainnya. Jadi intinya adalah assessing ini dilakukan di awal sebelum kita melaksanakan atau menjalankan sebuah program atau mengeksekusi sebuah kegiatan. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Jadi alat atau kemudian metode lah ya.
metode apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan assessing community needs dan juga resource. Pertama, mungkin kita bisa mencoba mengembangkan sebuah kegiatan, misalnya public hearing bahasa sederhana. Jajak pendapat lah dari masyarakat itu sendiri atau kemudian dari stakeholder yang ada di suatu tempat untuk mengetahui permasalahan apa saja yang sedang mereka hadapi, dan juga kemudian pada level apa permasalahan tersebut sudah mereka coba selesaikan begitu. Kemudian yang kedua juga bisa lewat public forum. Contoh public forum Musrembang Des. Nah, jadi contohnya bisa perusahaan Bapak Ibu sekalian beroperasi di sebuah desa. Gitu. Jadi ketika desa tersebut akan melakukan musyawarah, nah Bapak Ibu sekalian bisa terlibat di dalam kegiatannya gitu. Dan kemudian dari keterlibatan tersebut kan Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui, oh ternyata masyarakat itu menghadapi 1, 2, 3 permasalahan nih. Nah, dari 3 permasalahan ini kira-kira saya bisa masuk ke mungkin yang nomor 2, atau kemudian masuk mencoba untuk membantu menyelesaikan semua permasalahan, itu menjadi lebih baik gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah needs assessment. Jadi needs assessment ini bisa dilakukan dengan ada beberapa metode lah, ada beberapa pendekatan. Kalau tidak salah satunya itu adalah melihat sejarah desa. Sejarah desa atau kemudian saya lupa tapi akan saya coba sampaikan di beberapa video lainnya. Nanti intinya adalah needs assessment itu bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat atau melibatkan mereka yang secara langsung terdampak dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, yang terakhir itu adalah asset mapping. Gitu. Atau kemudian lebih sederhana sosial economic mapping, atau sosmap lah, social mapping. Nah, dengan melakukan social mapping ini Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui secara komprehensif dan juga secara detail apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, masalah apa yang saat ini sedang mereka hadapi, kemudian masalah potensial apa yang sepertinya akan terjadi di kemudian hari gitu. Selanjutnya ada juga sumber daya apa saja yang mereka miliki, entah itu sumber daya alam, sumber daya infrastruktur, sumber daya manusia, sumber daya sosial gitu. Dan semua informasi tersebut dapat diperoleh dari proses melakukan social mapping. Dan sebagai informasi, biasanya social mapping ini dilakukan oleh berbagai stakeholder, akan tetapi untuk saat ini yang saya pahami biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lah sebelum mereka melakukan kegiatan CSR. Jadi sebelum kegiatan CSR dilakukan, ada yang namanya kegiatan social mapping. Nah, bagaimana informasi atau kemudian social mapping tersebut dilakukan? Bapak Ibu sekalian bisa melihat video yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Saya coba cantumkannya link di pojok kanan atas. Jadi bisa diklik di sana ya. Baik Bapak Ibu, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat, dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.